Bab 9. Kegunaan sosiologi. C. Ukuran-ukuran dalam sosiologi terhadap problema-problema sosial. Tanpa mengetahui ukuran-ukuran apakah yang ditentukan oleh sosiologi terhadap problema-problema sosial, tak mungkin pula diketahui sampai sejauh mana kegunaan daripada sosiologi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di dalam menentukan apakah suatu masalah merupakan problema sosial atau tidak, sosiologi mempergunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukuran, yaitu 1. Kriteria utama dari suatu problema sosial, yaitu tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial. Unsur-unsur yang pertama dan pokok daripada problema sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai atau ukuran-ukuran sosial dengan kondisi-kondisi yang nyata dari kehidupan. Artinya adalah adanya kepincangan-kepincangan antara anggapan-anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup. Adanya bermacam-macam derajat perbedaan tersebut juga menyebabkan terjadinya bermacam-macam problema-problema sosial, hal mana tergantung pula dari nilai-nilai sosial masyarakat yang bersangkutan dan juga hubungan erat dengan unsur-unsur waktu. Anggapan-anggapan masyarakat mengenai telah terjadinya kepincangan-kepincangan dari masa ke masa juga mengalami perbedaan-perbedaan. Secara sosiologis, agak sulit untuk menentukan secara mutlak sampai sejauh mana kepincangan-kepincangan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai suatu problema sosial dan juga sukar untuk menentukan frekuensi suatu gejala abnormal agar gejala tersebut dapat dinamakan problema sosial. Misalnya apabila dalam 1 bulan terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 400 orang dari 10.000 orang yang menjadi penduduk suatu kota, apalah pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai suatu problema sosial. Sudah tentu hal ini tergantung pada nilai-nilai sosial masyarakat tersebut. Seseorang sosiolog harus menelitinya terlebih dahulu secara mendalam mengenai hal itu. 2. Sumber-sumber sosial. Problema sosial. Pernyataan tersebut di atas seringkali diartikan secara sempit, yaitu bahwa problema-problema sosial merupakan persoalan-persoalan yang timbul secara langsung dari atau bersumber langsung pada kondisi-kondisi maupun proses-proses sosial. Jadi, dengan perkataan lain, sebab-sebab yang terpenting dari problema-problema sosial haruslah bersifat sosial. Ukurannya tidaklah semata-mata pada perwujudannya yang bersifat sosial, akan tetapi juga pada sumbernya. Berdasarkan jalan pikiran yang demikian itu, maka kejadian-kejadian yang tidak bersumber pada perbuatan-perbuatan manusia bukanlah merupakan problema-problema sosial. Kepincangan-kepincangan yang disebabkan oleh gempa bumi, angin taufan, meletusnya gunung api, banjir, epidemi, dan segala sesuatunya yang disebabkan oleh alam bukanlah merupakan problema sosial. Pernyataan yang sempit ruang lingkungan tadi jelas tidak memuaskan, oleh karena banyak kepincangan-kepincangan dalam masyarakat yang bukan semata-mata disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Misalnya, kemiskinan mungkin terjadi karena kegagalan panen, oleh karena gejala alam yang tidak menguntungkan bagi manusia. Yang pokok di sini adalah bahwa akibat dari gejala-gejala tersebut, baik gejala sosial maupun gejala bukan sosial, menyebabkan problema-problema sosial. Inilah yang antara lain menjadi ukuran bagi sosiologi. 3. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan problema sosial atau tidak. Ukuran tersebut di atas sebenarnya bersifat relatif sekali. Mungkin dikatakan bahwa orang banyaklah yang harus menentukannya, atau segolongan orang yang berkuasa saja, atau lain-lainnya. Dalam masyarakat-masyarakat merupakan gejala yang wajar bahwa sekelompok warga-warga masyarakat menjadi pimpinan dari masyarakat tersebut. Golongan kecil tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih besar dari orang-orang lain pada umumnya untuk membuat serta menentukan kebijaksanaan sosial. Sukar untuk membayangkan bahwa setiap warga masyarakat harus menentukan nilai-nilai sosial.
untuk kemudian dilebur menjadi satu pendapat. Hal itu tidak mungkin, oleh karena setiap manusia sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam lapisan-lapisan masyarakat mempunyai nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Apalagi diferensiasi dalam masyarakat tersebut sangat tinggi, maka mudah terjadi konflik antara nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan. Kenyataan yang demikian, sebagaimana diuraikan di atas, akan menyulitkan suatu penelitian dan bahkan akan menggagalkannya. Dalam hal ini, para sosiolog harus mempunyai hipotesa sendiri untuk kemudian diujikan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Sikap masyarakat itu sendirilah yang menentukan apakah suatu gejala merupakan suatu problema sosial atau tidak. 4. Manifest social problems dari latent social problems. Oleh karena seorang sosiolog juga merupakan warga masyarakat, di dalam penelitian-penelitian yang dilakukannya tidak mustahil bahwa dia terpengaruh oleh keadaan itu, sehingga sering timbul unsur subjektifnya, hal mana mengakibatkan bahwa dia merasa terikat pada kondisi-kondisi dalam masyarakat. Dia merasa terikat pada anggapan-anggapan golongan terbesar dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk, dan hal ini akan mengurangi arti daripada penelitiannya tersebut. Oleh karena ada nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak disukai masyarakat, akan tetapi yang tetap diterima oleh masyarakat atau bahkan dipaksakan berlalunya. Dalam hal ini, seorang sosiolog harus mampu untuk memisahkan antara nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat dengan nilai-nilai yang tidak disukai, akan tetapi diterima juga, mungkin karena terpaksa. Manifest social problems merupakan problema-problema sosial yang timbul sebagai akibat terjadinya kepincangan-kepincangan dalam masyarakat, oleh karena tidak sesuainya tindakan-tindakan dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang tadi. Latent social problems juga menyangkut hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat. Akan tetapi tidak diakui bahwa demikian halnya. Sehubungan dengan problema-problema sosial tersebut di atas, sosiologi tidaklah bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang bijaksana dan selalu baik dalam tindakan-tindakannya. Akan tetapi untuk membuka mata mereka sehingga memperhitungkan akibat dari tindakan-tindakannya itu. 5. Perhatian masyarakat dan problema-problema sosial. Suatu kejadian merupakan problema sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan dari masyarakat belum tentu merupakan suatu problema sosial. Angka yang tinggi dari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Akan tetapi, suatu kecelakaan kereta api yang meminta korban banyak lebih mendapat sorotan masyarakat. Seorang sosiolog harus dapat berpikir senetral mungkin, oleh karena apabila dia terpaut pada perhatian masyarakat, maka hasil penelitiannya akan meleset. Hal lain yang perlu pula diketahui adalah bahwa semakin jauh jarak sosial antara orang-orang yang kemalangan dengan orang-orang yang mengetahui hal itu, semakin kecil pula simpati timbul dan juga semakin kecil perhatian terhadap kejadian tadi. Misalnya, orang-orang Indonesia yang tinggal di Pulau Sumatera akan lebih prihatin apabila terjadi banjir besar di Jawa Timur daripada apabila terjadi letusan gunung berapi di Jepang atau taufan di Filipina. Kiranya telah disadari bahwa kedua kejadian tersebut menyebabkan kemalangan-kemalangan pada manusia. Akan tetapi, kejadian di Jawa Timur lebih mengetok hati sanubari orang-orang di Sumatera. Oleh karena sama-sama orang Indonesia. Suatu problema yang merupakan manifest social problem adalah kepincangan-kepincangan yang menurut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki, dibatasi, atau bahkan dihilangkan. Lain halnya dengan latent social problem yang sulit untuk diatasi. Oleh karena walaupun masyarakat tidak menyukainya, akan tetapi masyarakat tidak berdaya
untuk mengatasinya. Di dalam mengatasi problema-problema tersebut, sosiologi seharusnya berpegang pada perbedaan kedua macam problema tersebut yang didasarkan pada sistem nilai-nilai masyarakat. Sosiologi seharusnya mendorong masyarakat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan yang diterimanya sebagai gejala abnormal yang mungkin dihilangkan atau dibatasi.